Coba bayangkan, kalau makan malam kita bersama orang-orang terdekat kita berubah menjadi bencana karena satu persatu rahasia kita yang selama ini tersimpan rapi di dalam handphone mulai terkuak. Nah, seperti itulah kengerian yang terjadi dalam film Perfect Strangers. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung kapan kalian nonton video ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang senantiasa baik. Setelah sukses dengan Miracle in Cell No. 7, Falcon Pictures tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan untuk meluncurkan Perfect Strangers. Sama seperti Miracle in Cell No. 7, film ini juga merupakan adaptasi dari film luar negeri. Kali ini diadaptasi dari film Italia dengan judul yang sama juga. Meski begitu, film ini tidak tayang di bioskop seperti film Miracle in Cell No. 7. Perfect Strangers tayang di Prime Video sejak 20 Oktober kemarin. Ya, wajar sih kenapa film ini tidak tayang di bioskop, selain karena orang-orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan film yang didominasi dengan dialog-dialog panjang, ada beberapa part juga yang kayaknya nggak ramah di lembaga sensor film. Menggandeng Rako Priatno di kursi sutradara dan Alim Sudio sebagai pemilik naskah, enggak tanggung-tanggung, ketujuh pemeran utama yang dilibatkan dalam film ini juga aktor dan aktris yang sudah malang melintang di dunia perfilman kita. Seperti saja ada Vino J. Bastian yang berperan sebagai Tomo, Adipati Dolken sebagai Wisnu, Darius Sinathrya sebagai Enrico, Denny Sumargo sebagai Anjas, Clara Bernadette sebagai Imelda, Nadine Alexandra sebagai Eva, serta Jessica Milla sebagai Kesha. Menjadi film remake terbanyak di dunia, rentan waktu selama 2016 sampai 2022, film ini sudah diadaptasi oleh 23 negara termasuk yang terbaru oleh Indonesia. Kalau saya ditanya dari 23 versi itu, film mana yang harus ditonton terlebih dulu? Kalian boleh lihat dari versi mana saja, karena ini tidak terlalu berpengaruh sih. Tapi yang perlu kalian ingat, film mana yang kalian tonton terlebih dulu biasanya akan menjadi film yang paling berkesan. Tapi bukan berarti film-film setelahnya akan terlihat jelek. Seperti saya yang sudah nonton versi asli dan versi Arabnya, sudah tahu alur ceritanya kayak gimana, twistnya kayak apa. Tapi begitu nonton yang versi Indonesia, saya jadi kayak nonton film ini untuk yang pertama kali. Kolaborasi apik antara Rako Priatno dan Alim Sudio membuat film ini terasa lebih fresh dan taste lokalnya lebih dapet gitu. Sehingga setiap problematika yang sebenarnya masih setia dengan versi aslinya maupun versi remake-remake yang lain terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Alur cerita filmnya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan versi-versi yang lain. Kalaupun ada dramatisir di beberapa bagian, tidak akan mempengaruhi jalan cerita filmnya secara keseluruhan. Oh ya, versi Indonesia ini 30 menit lebih lama dari versi yang asli ya. Berbeda dengan film aslinya dibuka dengan scene yang memperlihatkan pasangan Kasimo dan Bianca. Pada Perfect Strangers ini, opening scene-nya justru Jakarta banget menurut saya. Ini yang saya suka. Pada scene pertama nanti, kalian akan disajikan adegan Tomo yang diperankan oleh Vino J. Bastian sedang naik transportasi umum sambil dengerin radio. Apalagi ada lantunan suara merdu Yura Yunita yang bakal lebih nambah vibes anak gaul masa kini. Si Tomo ini sepertinya dibuat lebih kuat lagi dari karakter aslinya. Sebagai abang-abang yang sedang mencoba hidup sehat, riang, humble, dan easy going. Tapi di belakang itu menyimpan sebuah rahasia tentang betapa rapuhnya dirinya. Sementara itu, karakter Wisnu yang diperankan oleh Adipati Dolken terlihat lebih meledak-ledak. Berbeda dengan karakter kembarannya di film aslinya, si Lele, yang lebih kalem dan dramatis. Mungkin karena Wisnu adalah seorang pengacara, dan pengacara di Indonesia itu kan selama ini dipersepsikan sebagai seorang yang tegas dan kadang cenderung impulsif. Sentilan sosial status coba disajikan Alim Sudio melalui beberapa hal, seperti perubahan lokasi jamuan makannya. Kalau di film aslinya kan di rumah. Nah, di film ini jamuan makannya di apartemen baru Enrico dan Eva yang baru dihuni selama 6 bulan. Selain itu, ada adegan di mana Kesha yang sengaja nggak ngelepas harga di kado yang akan diberikan kepada Eva dan Enrico, dan benar saja ternyata ini dinotis sama Eva dan Imelda. Setelah dilihat, hadiah dari Kesha masih dibandingkan dengan barang serupa miliknya yang made in Jerman, bukan made in China seperti pemberian Kesha. Nah, modifikasi seperti ini yang makin menambah cita rasa lokalnya film ini. Konflik-konflik lain juga hadir seperti konflik orang tua dengan anak yang mulai beranjak dewasa, atau konflik antara menantu dan mertua. Ya, konflik-konflik yang banyak ditemui pada kehidupan kita sehari-hari. Ending filmnya masih sama seperti versi asli dan remake yang lain. Ending yang penuh dengan ambiguitas ini yang coba dipertahankan sama Alim Sudio. Mungkin beberapa penonton bakalan terganggu dengan ending yang seperti ini. Tapi bagi saya, justru ambiguitas ini yang saya suka dari film ini. Karena melalui ending yang seakan-akan membuat semua konflik di awal menjadi sia-sia, kita bisa belajar untuk memilih secara jantan, menghadapi sebuah pedihnya kejujuran, atau tetap berada dalam nyamannya kebohongan. Pada akhirnya, meski berstatus sebagai film adaptasi ke-20 sekian,
film Perfect Strangers ini menjadi film yang layak untuk ditonton di penghujung tahun 2022 ini. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya bahas tentang film ini, tapi ya udahlah, kalian nonton langsung saja filmnya di Prime Video yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sebagai penutup video, izinkan saya mengutip quote dari abang-abang penyiar radio di penghujung film Perfect Strangers ini. Setengah hidup kita tersimpan di dalam HP. Ia perangkat, tapi juga sahabat. HP membuat manusia mempunyai 3 kehidupan. Kehidupan publik, pribadi, dan privasi. Karenanya, kita butuh password untuk menjaganya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.